Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang saya baca, yaitu tentang tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era 4.0. Isi dari artikel yang saya baca membahas tentang sejarah konsep ideologi menurut para ahli dan juga membahas tentang revolusi 4.0. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de Tracy pada penghujung abad ke-8 atau abad ke-18. Tracy menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu sebuah program yang diharapkan untuk membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai praktis. Kemudian di sini saya akan memaparkan dari artikel tersebut sejarah dari revolusi. Sejarah revolusi dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0. Fase merupakan real change dari perubahan yang ada di 1.0 ditandai dengan mekanisme produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Jadi pada 1.0 ini fokus untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Kemudian di 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. Kemudian di 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Kemudian selanjutnya pada era saat ini yaitu 4.0. Selanjutnya hadir menggantikan 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur dari Herman et al. 2015. Yang kedua, menurut analisis saya, pembahasan dari artikel ini bagus karena dengan adanya artikel ini kita dapat belajar apa saja tantangan terhadap ideologi kita, yaitu Pancasila di era 4.0, dan tentunya kita mempunyai penguatan untuk terus menjalankan ideologi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dengan adanya pembahasan artikel ini tentunya sangat bagus karena kita dapat tahu tantangan terhadap ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila di daerah 4.0 ini, dan tentu kita mempunyai penguatan tersendiri terhadap tantangan yang kita hadapi di industri 4.0 ini. Kemudian yang selanjutnya, Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap yang satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan science of ideas dari founding father kita seperti Insinyur Soekarno, Supomo, M. Yamin, dan Kiai Haji Bagus Hadikusumo, dan tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam penyusunan ideologi Pancasila tanpa terkecuali. Pancasila merupakan 5 dasar yang disepakati oleh bangsa Indonesia melalui founding father yang harus dijalan bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan. Jadi Pancasila ini adalah suatu ideologi atau kepercayaan kita sebagai warga negara Indonesia dalam melaksanakan atau tolak ukur bagi kita bagi kita rakyat Indonesia. Kemudian isi dari Pancasila meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan 5 dasar inilah yang menjadi landasan kita dalam menghadapi kehidupan tantangan ideologi Pancasila dari berbagai terjangan ideologi di dunia dan kebudayaan global, seperti tantangan menghadapi ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Pancasila menghadapi tantangan dalam sikap perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan terbesar pada masa sekarang ini adalah tantangan narkoba dan terorisme.
Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah kali